Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakifarus Rusdi dari Peternakan C 2019 Universitas Tidar dengan NPM 1910701079. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester genap tahun 2019-2020 mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ke jawab. Untuk soal yang pertama, jelaskan perkembangan bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa resmi kenegaraan hingga saat ini. Sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Hingga kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia dan terkandung dalam UUD 1945 bab 15 pasal 36 dan masih digunakan hingga saat ini. Kemudian untuk nomor 2, mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia pada program studi peternakan? Karena jelas tadi, yaitu kita tinggal di negara Indonesia, otomatis kita dalam program studi peternakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan komunikasi, serta menjadi pengantar beberapa hal dalam menggunakan tulisan, baik seperti laporan hasil penelitian dan laporan praktikum atau artikel seperti jurnal dan lain sebagainya yang harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari itu, bahasa Indonesia harus dipelajari pada bidang studi peternakan dan yang lain. Untuk nomor 3, jelaskan alasan bahasa terpelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi. Ragam bahasa terpelajar biasanya digunakan oleh siswa atau mahasiswa di lingkungan sekolah atau kampus. Mereka mendapat bimbingan dari guru atau dosen, sehingga dalam berbicara mereka lebih bisa mengatur tata bicaranya, sehingga ragam bahasa terpelajar tergolong menjadi bahasa ragam resmi. Untuk contohnya yaitu saya sudah membaca buku itu. Kemudian kita akan belajar tentang vitamin pada pakan ternak hari ini. Untuk nomor 4, apa syarat sebuah ejaan agar dapat disebut baku dan efektif? Yaitu jawabnya menggunakan tanda baca yang baik dan benar, menggunakan huruf kapital yang benar, gagasan terpadu, hemat kata, logis, tidak ambigu, ejaan yang tepat, dan struktur paralel yang jelas. Untuk nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang unsur serapan dalam bahasa Indonesia? Sebutkan 5 unsur serapan yang digunakan dalam bidang peternakan. Oke. Kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain, baik itu bahasa daerah atau bahasa asing, yang kemudian ejaan atau ucapan dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Untuk contohnya yaitu ruminare diambil dari bahasa Latin yang kemudian menjadi ruminansia, kemudian laktas menjadi laktasi, kemudian vivipars menjadi vivipar, kemudian mama menjadi mamalia, kemudian ongole menjadi peranakan ongole. Kemudian untuk nomor 6, sebut dan jelaskan pola kalimat sempurna atau utuh dalam bahasa Indonesia. Kalimat sempurna adalah kalimat yang memiliki minimal 3 komponen, yaitu SPO, subjek, predikat, dan objek, atau SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan.
Kalimat inilah yang paling sering digunakan dalam sehari-hari. Contohnya, adik sedang makan jagung. Untuk adik sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan jagung sebagai objek. Untuk contoh yang lain, adik sedang memberi makan ayam di kandang. Adik sebagai objek, memberi makan sebagai predikat, ayam sebagai objek, dan keterangan dan di kandang sebagai keterangan tempat. Untuk yang nomor 7, jelaskan perbedaan bahasa baku dan bahasa tulis baku. Ragam bahasa lisan baku adalah ragam bahasa lisan yang diungkapkan melalui media lisan terkait ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Sedangkan bahasa tulis baku adalah ragam bahasa tulis yang digunakan melalui media tulis, baik itu cetak ataupun elektronik, yang tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual, atau bahasa yang dihasilkan dapat memanfaatkan tulisan dengan huruf. Untuk perbedaannya yaitu bahasa lisan disampaikan secara langsung, sedangkan bahasa tulis baku dilakukan dengan media tulis. Kemudian untuk nomor 8, jelaskan mengenai ketentuan kohesif dan koherensif dalam paragraf. Koherensi yaitu berhubungan dengan isi, maka kohesi atau keterpaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Bisa saja satu paragraf merupakan satu gagasan utama, namun belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya tidak padu. Kemudian untuk nomor 9, buatlah masing-masing satu contoh kalimat majemuk setara dan pendekat. Untuk majemuk setara, Ani tidak masuk sekolah hari ini. Kemudian untuk majemuk bertingkatnya, acara ini harus tetap berjalan walaupun hanya beberapa orang saja yang hadir. Untuk nomor 10, buatlah satu penutup surat dinas dengan ragam resmi. Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Kami berharap Bapak, Ibu, dan siswa-siswi dapat mengikuti kegiatan ini. Di akhir acara kami mengadakan field trip di peternakan kami. Dimohon semua peserta membawa perlengkapan seperti sepatu boot dan wearpack. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk yang uraian, ya di sini saya ada buku tentang manusia dengan judul Manusia Harimau. Manusia Harimau merupakan salah satu buku yang laris dibuat oleh Itong Aris Apriyadi pada tahun 2011. Berkisah tentang kasus pembunuhan istri Baron, sang tokoh utama, dan orang-orang di sekitarnya dengan kasus kejadian yang sama. Untuk identitasnya, judul buku yaitu Manusia Harimau. Untuk identitasnya ditulis oleh Itong Aris Apriyadi dengan tahun rilis 2012 dengan tebal halaman 180 lembar. Penerbitnya di sini tertulis penerbit Narasi dengan alamat Perum Tambak Emas nomor 77, Tugu Sumberan, Yogyakarta 5518. Kemudian untuk tafsiran, pada bab pertama ini menceritakan tentang kisah awal mula kematian istri Baron, yaitu di sini diceritakan namanya adalah Maya dengan kondisi mengenaskan dan ditemukan bekas seperti dimakan harimau dengan
Barang buktinya itu di sini Baron menemukan bulu harimau di sekitar tempat kejadian perkaranya. Kemudian karena melihat itu, Baron mengajak sahabatnya yaitu Herlambang untuk menguak atau menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan berusaha mencari siapa pelaku pembunuhan istrinya. Kemudian cerita ini berakhir dengan Baron berhasil menemukan pembunuh istrinya dan membunuhnya bersama dengan bantuan Letnan Sumaryo dan anak buahnya. Dan pelakunya di sini diceritakan ternyata adalah orang yang Baron kenal, yaitu namanya di sini Samuas, orang yang dikenal. Dan itu terjadi karena dirasuki oleh roh jahat yang merasuki Samuas sehingga berubah menjadi harimau. Kemudian untuk kelebihannya buku manusia harimau ini yaitu covernya bagus, bisa dilihat. Kemudian untuk tata bahasa dapat membuat pembaca, terutama saya yang membaca ini, terhanyut dalam kisah yang diceritakan dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga melampirkan atau menceritakan tentang perjuangan seorang suami atau seseorang yang mencari keadilan untuk mencari siapa pembunuh pada orang yang dicintainya, yaitu si Maya tadi. Kemudian kisahnya itu mudah dipahami dan membuat kita seolah masuk di dalamnya. Kemudian untuk kekurangannya itu buku ini masih terdapat salah tulis dan ada serta sulit kadang ada beberapa kata yang sulit dimengerti, dan juga menurut saya itu berputar pada tokoh utama. Itu untuk pengenalan karakternya agak kurang kalau menurut saya. Rangkumannya dengan mengesampingkan kekurangan yang ada, buku ini wajib dibaca terutama oleh pencinta novel horor atau yang suka cerita-cerita horor, karena di sini mengungkap tentang harimau jadi-jadian atau manusia harimau yang erat kaitannya dengan mitologi masyarakat Padang di Sumatera Barat. Buku ini mengajarkan bahwa banyak hal dan misteri yang membuat kita harus berhati-hati dalam berbuat. Selain itu, perjuangan mencari kebenaran dengan niat yang ikhlas dan tulus pasti akan menemui jalan. Oke, sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.